webinar Maporina yang hari ini juga ditayangkan di Universitas Gunadarma TV, UGI TV. Jadi ini langsung kita ditayangkan oleh eh, Universitas Gunadarma TV. Baik, kali ini tema yang diangkat oleh Maporina sendiri adalah optimalisasi peluang dan insentif investor dalam penggunaan lahan perhutanan sosial bagi kesejahteraan petani dan kemandirian pangan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Analia Trisna yang saat ini didapuk sebagai moderator. Saya kebetulan juga sebagai pengurus di DPP Maporina, sebagai Wasekjen, dan juga sebagai Wakil Ketua PASA Maporina. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan diskusi, nah para narasumber kita sudah hadir di sini, ada baiknya kita simak sekapur sirih dari Bapak Ketua Umum Maporina yang sangat kita banggakan, yaitu Bapak Subandrio. Kepada Bapak kami persilahkan. Ini saya kira pakai coat ini Pak, karena lagi di Belanda winter gitu ya. Ternyata masih cinta Indonesia pakai batik. Silakan Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Waalaikumsalam. kita semua. Terima kasih Mbak Nalia. Memang di Den Haag sekarang dingin banget, tapi kalau di ruangan kan tidak dingin ya, karena ada heaternya. Jadi tidak pakai coat, cukup pakai batik saja, menunjukkan kecintaan kita kepada Indonesia gitu ceritanya. Pertama-tama sekali lagi marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan berbagai kenikmatan, kenikmatan kesehatan dan kenikmatan peluang sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk saling berbagi, untuk mendiskusikan suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan perhutanan sosial. Izinkan terlebih dulu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan menyapa yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Mahfud. Beliau adalah Dirjen Perhutanan Sosial dan yang sekarang ini juga sebagai PLT Sekjen di Kementerian Kehutanan. Beliau sebagai narasumber, kemudian ada narasumber yang lain adalah Bapak Dr. Bejo Santoso. Beliau itu pernah aktif di Kementerian Kehutanan dan sekarang ini sebagai praktisi untuk memanfaatkan perhutanan sosial, tanah-tanah perhutanan sosial untuk berbagai hal yang tentu saja sangat bermanfaat buat kita semua. Kemudian saya informasikan, seharusnya setelah saya ini ada keynote speech dari Ibu Titi Soeharto, tapi belum muncul. Nanti begitu beliau hadir, karena beliau komitmennya akan hadir. Begitu hadir, nanti kita bisa break sebentar untuk memberi kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan keynote speech-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2005, meskipun sudah terlambat 8 hari, tapi baru 8 hari. Semoga di tahun 2025 Indonesia pada umumnya, kemudian perhutanan sosial pada khususnya, bisa memanfaatkan program-programnya untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional, karena Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa swasembada pangan adalah satu target yang harus diikhtiarkan supaya bisa kembali pada zaman Pak Harto dulu, di mana waktu itu sudah dicapai swasembada pangan. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Maporina yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat wilayah di seluruh Indonesia. Juga rekan-rekan yang hadir, ada beberapa teman
yang pendamping di perhutanan sosial, bisa nanti juga bisa sharing pengalaman satu sama lain. Itu aja yang bisa kami sampaikan dan akhirnya saya ucapkan selamat berwebinar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terutama tentu aja karena webinar selama 4 bulan ini nantinya hasil-hasil diskusi akan kita bukukan dalam bentuk rangkuman diskusi dan rekomendasi Mapurina untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi hijau berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan selamat berdiskusi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketum. Baiklah, tadi sudah disampaikan kalau hari ini kita akan ada keynote speaker adalah Ibu Siti Hediati Soeharto yang kita masih menunggu kehadiran beliau. Selanjutnya narasumber kita berikutnya adalah Bapak Dr. Bejo Santoso yang beliau adalah Dewan Pakar Maporina. Juga ada Bapak Dr. Insinyur Mahfud MP. Beliau adalah Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan PSKL KLHK. Untuk kali ini kita serahkan ke Pak Bejo Santoso. Berikut akan saya sampaikan sekilas tentang biodata beliau. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sangat mengenal Pak Bejo. Beliau ini juga senior saya di IPB, Pak Bejo ya. Mungkin kita berbeda angkatan sedikit jauh ya Pak ya. Siap. Iya, saya dulu banyak belajar dari Pak Bejo. Pak Bejo adalah dokter dari S3 di Ekonomi Pertanian pasca sarjana IPB tahun 2005 sudah selesai dokternya beliau. Saat ini beliau merupakan staf ahli Menteri Lingkungan Hidup bidang privatisasi industri kehutanan jaringan kerjasama masyarakat. Beliau juga sebagai rektor ketua Stebang Islam Safrudin Prawira Negara YAPI Jakarta. Beliau juga sebagai Corporate Director Forestry, Siliandri Angki Abadi Group, bidang kelapa sawit dan jasa karbon hutan. Ternyata beliau juga salah satu politisi, ketua DPD PAN Kota Bogor. Lengkap sekali ini biodata beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja dengarkan paparan dari Pak Bejo Santoso. Silakan Bapak. Terima ya, terima kasih Mbak Nalia Trisna yang malam hari ini telah memberi kesempatan kepada kami dan tentu juga yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pak Subandrio dan juga yang saya hormati para senior yang hadir pada malam hari ini. Ada Mas Anggoro, ya, ada Pak Joko dan lain sebagainya. Ini tentu satu kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan materi pada malam hari ini dan mungkin saya akan minta maaf terlebih dahulu kepada Pak Mahfud ya apabila dalam nanti penyampaian ini kok nggak seperti yang dulu karena kalau yang dulu saya masih di Kementerian Kehutanan jadi sudah 7 tahun saya meninggalkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, tapi sekarang jadi kehutanan lagi. Jadi saya sering bercanda, kehutanan ini suka kawin cerai rupanya. Jadi jadi dikawinkan dengan pertanian, perkebunan, pernah ya, tapi cerai, kemudian dikawinkan dengan lingkungan hidup, cerai lagi. Ya. Nah, sekarang kehutanan. Nah, ini sebagai pengantar saja bahwa kehutanan itu nampaknya memang dari masa ke masa mempunyai cerita yang khas begitu. Baik, pertama tentu saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih sehat walafiat.
Kemudian yang kedua bahwa materi saya yang terkait dengan tema yang sudah disampaikan oleh Mbak Nalia itu lebih kepada tanda petik memaksa ya kelapa sawit itu menjadi basis perhutanan sosial. Nah, ini seperti itu. Baik, saya minta izin untuk share screen ya. Mudah-mudahan sebentar, saya bukanya dulu. Sabar sebentar. Alternatif lain minta bantuan Safira juga memungkinkan, Pak. Iya, atau ini sebentar. Ini karena saya mencari di laptop saya saja masih cenunak-cenunuk. Nah, ini udah ditampilkan di layar sudah, Pak Bejo. Ya, yang PowerPoint-nya belum saya kirim ya. Oh, PowerPoint belum dikirim, ya betul. Makanya itu sebentar kalau gitu. Nah, sabar dikit. Ya, ya, insya Allah dah tinggal tampilkan. Baik. Pak Nicin sudah bisa dilihat tayangannya? Sudah, Pak, sudah. Alhamdulillah. Sudah bagus. Ya, Ya. Bapak dan Ibu-ibu, jadi saya tulisan saya kasih judul perhutanan sosial berbasis kelapa sawit ya. Ini sebagai alternatif pengelolaan hutan berkelanjutan. Baik, kemudian ya, kira-kira yang akan kami sampaikan nanti pengantar dan kemudian apa itu perhutanan sosial ya, sepengetahuan saya, terus kemudian mengapa kelapa sawit dan sampai nanti rekomendasi. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa perhutanan sosial sepengetahuan saya ketika saya masih aktif dan sekarang saya coba menyampaikan apa yang di media, berbagai media, bahwa ini merupakan sistem pengelolaan hutan, ya, di mana menempatkan masyarakat atau masyarakat adat menjadi pelaku utama, ya. Nah, kemudian bahwa di dalam pengelolaannya ini mensinergikan antara ekonomi, ekologi, dan sosial. Nah, inilah gitu, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, nanti komplitnya tentu Pak Dirjen. Nah, dari kacamata kami selama sampai sekarang ya, dari dulu ini ya pencapaiannya ini masih meragukan ya. Meskipun data yang dipublish sudah kita lihat bahwa target 12,7 hektar itu sejak 2005 ya. Saya waktu masih
aktif dan itu waktu masih Pak Menterinya Pak Kaban itu. Nah, itu sudah dimulai. Nah, sekarang tahun 2024 itu mencapai 8,01 hektar, ya. Sehingga eh, ada sekitar 1,4 juta kepala keluarga yang menggantungkan pada perhutanan sosial ini. Nah, tapi di angka-angka ini ada berbeda-beda kalau sumbernya kita cari. Ada yang 6,6 juta, ya, ada yang 7,1 juta hektar yang pencapaiannya sampai dengan 2024 bulan Agustus yang lalu, ya. Tapi nanti akan dibetulkan oleh Pak Dirjen tentunya. Ya. Tapi ini menggambarkan pencapaian ini sebenarnya eh, belum begitu meyakinkan apakah memang secara kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat itu signifikan, ya. Nah, ini nanti akan diterangkan tentunya oleh Pak Dirjen. Tapi kami sebagai outsider sekarang itu eh, mempertanyakan dan mungkin juga masyarakat umum, ya, mempertanyakan. Kemudian yang kedua, kebijakan perhutanan sosial sawit atau yang dengan tanaman sawit, ya, ini masih setengah hati, ya. Ini menurut saya bahwa masalahnya seperti itu, ya. Setengah hatinya di mana? Setengah hatinya itu mengakomodir perhutanan sosial mengadop kelapa sawit itu apabila sudah terlanjur, ya. Kalau baru itu nggak boleh. Nah, itu ya gini. Nah, ini mungkin juga akan diluruskan, tetapi selama ini dan pengamatan kami di lapangan bahwa untuk yang terlanjur itu pun dikasih solusi setengah daur. Nah, ini juga gimana setengah daur, ya, di lapangannya. Nah, bahkan, ya, itu ketika pemerintah launching ekspor, gitu, itu nggak ada produk kelapa sawitnya. Nah, ini kan menandakan kalau menurut penilaian saya bahwa ini masih setengah hati. Kemudian nilai tambah sawit itu belum optimal bagi masyarakat atau bagi petani sawit, ya. Kenapa? Karena industrinya itu belum dipegang oleh petani, ya. Jadi pengolahnya masih perusahaan, bahkan perusahaan besar begitu. Nah, sawit-sawit dari masyarakat itu yang diolah oleh industrinya yang dimiliki oleh masyarakat masih sedikit sekali, ya. Bahkan masih bisa dihitung jari. Jadi inilah menurut kami, analisa kami adalah masalah pokoknya seperti itu. Sehingga kami menyampaikan perhutanan sosial secara apa namanya, pada seminar ini untuk kita angkat, kita bahas sama-sama gimana nanti ke depan baiknya. Nah, tetapi kita ingat 30 Desember yang lalu Presiden kita sudah gamblang bahwa kita semuanya untuk bisa menjaga sawit kita karena sawit adalah tanaman perkebunan yang sangat strategis bagi perekonomian, bagi kesejahteraan bangsa kita. Baik, perhutanan sosial yang kita lihat tujuan, terus kemudian pencapaian jenis tanaman, ya, ini eh, ada warna kuning inilah Nunto, yang saya eh, headline gitu, ya. Jadi saya kasih pertanyaan begitu, ya, bahwa 8,01 juta hektar itu apa iya? Nah, itu nanti tentu akan dijawab oleh Pak Dirjen.
Nah, kemudian juga bahwa secara fakta di lapangan bahwa pada akhir Oktober yang lalu saya hadir, ya, itu Kementerian Kehutanan mengekspor hasil-hasil perhutanan sosial. Ada petai, ada jengkol, ada cabai, ya, dan lain-lain, tapi tidak ada produk sawitnya. Nah, ini seperti itu apa yang kami kemukakan di kesempatan yang baik ini. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau kita tanya kenapa atau mengapa kok kelapa sawit itu. Nah, ini kita bisa pahami bahwa sawit ini dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat kita, terutama awalnya di Sumatera, ya, itu sejak pertengahan abad 19, ya. Jadi sudah lama, sudah ratusan tahun. Ya. Nah, ini oleh karena itu sawit bagi masyarakat sebenarnya sudah menjadi budaya, ya. Petani sawit kita sudah ahli, ya. Jadi seperti itu. Kemudian model perhutanan sosial ini untuk sawit ini luas, ya. Luasnya di mana? Karena bisa sendiri, bisa koperasi, bisa kemitraan dan lain sebagainya. Tadi kelebihan perhutanan sosial sudah kita ketahui bahwa perhutanan sosial ini sebagai unggulan dari Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya. Nah, kenapa? Karena sangat menguntungkan petani. Ya, nilainya lebih tinggi dari usaha lain. Nah, nanti kita lihat data-datanya. Nah, yang sangat penting adalah bahwa secara nyata sawit menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Mari kita lihat datanya. Ya, jadi sebagai gambaran petani sawit, ya, di berbagai daerah ini berdasarkan Apkasindo, ya, tahun 2021. Nah, ini di Sumatera Selatan, ya, pendapatan petani, ya, dengan luas lahan 1 sampai 2 hektar ini 1,8 juta rupiah, ya, per hektar per bulan. Ya. Di Riau, ya, 2 juta per bulan. Kalimantan Tengah, ya, terus kemudian Papua Barat, ya, ini seperti kita lihat sama-sama datanya ini, ya, cukup besar bagi petani untuk uang sebesar ini per bulan, ya. Nah, kemudian, ya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di dalam statement kami di atas bahwa ini luas, ini bisa koperasi, bisa dikelola sendiri, bisa kemitraan, ini juga datanya seperti ini, ya. Jadi pendapatan per hektar per tahun, ya, ini ternyata bahwa untuk koperasi ini ternyata paling besar, ya, kalau dikelola dengan sistem koperasi. Nah, kalau dikelola dengan kemitraan, ya, ini. Nah, ternyata kalau dikelola sendiri, ya, ini lebih kecil. Nah, ini menjadi perhatian kita bahwa, ya, kalau dikelola dengan koperasi ternyata jauh lebih baik, ya. Jadi ini nanti ke depan seperti apa sehingga sangat baik untuk kita arahkan bahwa pengelolaan sawit rakyat dengan koperasi ini ternyata lebih menguntungkan. Baik, kita lanjut saja ini datanya. Kemudian ini juga Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita bandingkan, ya, pendapatan sawit dengan petani sawit,
dengan petani lainnya. Ya, saya ambil dari 3 saja, jadi petani padi dan petani jagung. Nah, nanti kalau dengan petani yang lain jauh lebih baik lagi. Ini untuk sama-sama yang intensif begitu. Nah, ini bisa kita lihat ternyata memang pendapatan petani sawit ini lebih baik ya dibanding petani padi ya maupun petani jagung ya. Jadi seperti ini datanya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian tadi dalam caption sebelumnya bahwa jadi tulang punggung perekonomian nasional. Nah, ini dari data ya selama 6 tahun terakhir ini eh, penerimaan dari produk sawit ini ya dari nilai ekspor tentu ini devisanya ya ini tidak termasuk yang dalam negeri. Nah, ini devisanya itu eh, kalau dibanding dengan APBN kita itu sudah mendekati 20 sampai 25% dari APBN kita. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, jadi itu apalagi di apa namanya eh, di 3 tahun terakhir, nah ini sudah eh, lebih dari ya 500 ini. Ini terbalik ya tahunnya ini rupanya yang ngetik anak buah saya terbalik. Jadi ini nomor 6 itu mestinya yang 38,3 ya. Ini saya belum sempat koreksi. Jadi saya dibantu staf saya ini terbalik. Jadi ini tahunnya mestinya di atas ya 2023 dan seterusnya. Jadi ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau di makalahnya nggak terbalik seperti ini. Baik ya. Kemudian ada eh, data yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa apakah sawit itu seperti banyak orang yang mengatakan merusak lingkungan. Ya. Ternyata tidak. Ya, ini datanya. Ya, jadi kalau kita mengambil 5 indikator lingkungan, ya, pertama penyerapan air, kemudian indeks alveolopatinya, kemudian keragaman eh, tanaman di bawah atau tanaman bawah ya. Terus kemudian indeks diversitas dan juga penyerapan CO2 itu kita perbandingkan antara sawit, sengon, jati, dan mahoni itu bisa tergambarkan seperti data-data ini. Maka kalau mendasarkan pada data ini tidak bisa atau tidak cukup untuk mengatakan bahwa sawit merusak lingkungan. Di mana merusaknya ya. Jadi ini saya pernah presentasikan di Eropa, ternyata surprise di sana. Ternyata datanya seperti ini. Jadi yang dimaksud merusak lingkungan ini memang benar-benar hanya isu negatif yang dikembangkan oleh kompetitor sawit itu sendiri. Jadi kalau kita jujur ya mendasarkan pada data-data hasil penelitian ternyata seperti ini. Jadi itulah Bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Kemudian kita percepat saja, mudah-mudahan bisa nanti diskusinya bisa lebih lama. Nah, perkembangan perhutanan sosial dengan kelapa sawit seperti apa? Ya, jadi ini beberapa data yang kita bisa ambil bahwa sawit rakyat ya itu apa namanya berkisar pada persentase 40% dari total sawit.
Jadi kalau sawit sampai saat ini sekitar 16,8 juta hektar, maka 7 juta hektar adalah sawit masyarakat. Dan ini tentu menjadi potensi untuk kita jadikan bahwa apabila di dalam kawasan hutan ya dari sawit rakyat itu, maka untuk bisa dikelola dengan model perhutanan sosial. Jadi ini seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lebih lanjut bahwa untuk sawit dalam konsesi hutan apakah ada begitu ya. Nah, ini ternyata di beberapa konsesi ya, kawasan hutan ya yang disebut ada HTI, ada HPH. Ya. Nah, ini eh, yang sebelumnya digunakan sebagai ini diubah statusnya ditanami kelapa sawit. Jadi ini untuk menanam dalam konsesi statusnya harus berubah dulu. Jadi kalau masih apa namanya hutan produksi tetap gitu, itu nggak bisa ya. Nah, karena saya pernah jadi direktur HTI ini tahun 2007 sampai 2009 ya, masih zamannya Pak Kaban dulu. Nah, itu memasukkan sawit ini harus dikeluarkan menjadi namanya hutan tanaman rakyat ya. Nah, hutan tanaman rakyat sawit bisa ya waktu itu. Tapi di akhir jabatan saya di situ, saya mengonsep sawit di dalam hutan produksi yang dikonversi. Itu sempat keluar peraturan menterinya, tapi hanya 3 bulan dicabut, ya kan tidak boleh. Jadi itu, tapi ya, ya begitulah pemerintah ya, ya kita harus menghargai. Nah, eh, oleh karena itu, ke depan sebenarnya bahwa masyarakat di dalam sekitar konsesi itu bisa dikembangkan perhutanan sosial ataupun kebutuhan sosial dengan model kemitraan untuk tanaman sawit. Dan itu sudah ada ya. Di akhir ketika saya belum pensiun sudah ada modelnya bahwa sawit bisa sawit di dalam konsesi yang ditanam oleh masyarakat menjadi model kemitraan dengan pemegang konsesi itu. Ya, tetapi kembali lagi bahwa itu tidak boleh seumur sawitnya, tapi hanya setengah daur. Nah, ini, nah mudah-mudahan nanti ini sudah berubah ya. Maka kalau kalimat saya berisi kritikan mungkin sudah selesai. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian modelnya seperti apa ya. Jadi bisa kemitraan dengan perusahaan ya, bisa mandiri ya, bisa koperasi dan juga dengan mengembangkan pola agroforestry ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau nggak agroforestry, kalau tanaman murni, nah ini ya, kalau pendapat saya bisa ya, karena kalau kita mengikuti eh, apa namanya definisi hutan, atau sawit pada dasarnya bisa, tetapi di dalam aturan apa semacam apa ya namanya kriteria yang diterbitkan oleh eh, apa namanya lembaga pertanian internasional apa Mas Anggoro. Nah itu bahwa eh, di situ ya boleh hutan itu palem tapi di ada belakangnya unless palm oil. Nah, jadi agak lucu juga itu kriteria hutan menurut lembaga internasional itu ya. Jadi ini eh, kalau palem boleh tapi kecuali kelapa sawit. Nah, itu menandakan bahwa pengertian sawit ya di internasional saja juga
tidak fair. Jadi seperti itu, maka pada akhir tulisan saya ini akan saya sampaikan bahwa pengembangan sawit di dalam untuk perhutanan sosial ini ada beberapa, ya. Pertama, ya tadi kebijakan Kementerian Teknis, ya, masih setengah hati. Kemudian masih terdapat anggapan terutama dari berbagai LSM, NGO bahwa tanaman sawit merusak lingkungan. Ya, kemudian industri sawit rakyat belum banyak berkembang, ya, masih sedikit sekali, ya. Nah, kemudian kelembagaan perhutanan sosial yang berbasis sawit ini memang belum mantap, ya, sehingga untuk ke depan ini kita mengharapkan ada kebijakan atau aturan yang mempertegas bahwa sawit ini ya boleh saja dan kemudian eh, bahwa itu tidak setengah daur atau apa, ya, ya itu ya boleh, tinggal diatur bagaimana pola tanamnya, ya. Nah, aturan itu yang mesti harus kita siapkan kalau menurut kami. Nanti Pak Dirjen ini yang menjawab. Nah, kemudian, ya, mendorong masyarakat petani sawit memiliki unit PKS sendiri. Ya, nah ini tentu pemerintah juga yang harus bisa memberikan bantuan modalnya, ya, untuk bisa masyarakat itu memiliki PKS sendiri, ya. Dan saya baru saja dari Bengkulu, ternyata PKS dengan kapasitas 2 ton, ya, 2 ton per jam itu juga ada, ya. Jadi small apa namanya PKS begitulah. Nah, kemudian eh, penguatan kelembagaan ini adalah suatu keniscayaan karena agar masyarakat itu tidak terpecah-pecah, tetapi usaha ini bisa lebih kuat. Nah, yang berikutnya tentu pelatihan dan pendampingan dan juga mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat, ya, perusahaan dan pemerintah. Nah, saya pikir itu. Terakhir tentu pengawasan ini menjadi penting juga di dalam proses bagaimana kita mengembangkan perhutanan sosial dengan berbasis sawit ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pemicu diskusi kita pada malam hari sekarang ini. Baik, saya kembalikan ke Mbak Analia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bejo. Berikutnya, tadi sangat menarik sekali tentang kelapa sawit dan lain-lainnya. Tadi menarik untuk menjadi pemantik diskusi kita kali ini. Bapak Ibu sekalian, yang kira-kira ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mohon bisa ditulis di kolom chat. Jadi saya akan membacakan satu persatu pertanyaannya dan akan dijawab oleh narasumber. Untuk narasumber berikutnya adalah Prof. Mahfud. Prof. Mahfud ini sedikit saya bacakan biodatanya yang terus terang saya googling atau nggak googling lagi sekarang ya Prof ya. Saya cari dari chat GPT nih sekarang nih biodata Prof. Mahfud langsung keluar nih semuanya. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sebagai Rektor Universitas Ladu Lako Untat untuk periode 2019-2023. Apakah benar Prof? Benar Belum, ya? Belum. belum, Bu. Nanti saya sampaikan biografi saya. Iya, biografinya ini saya sambil menguji chat GPT ini, Prof nih. Ceritanya ini kan lagi rame ada di Meta dan lain-lain nih kalau di WhatsApp-nya. Jadi baik langsung saja kita serahkan untuk paparannya Bapak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan PSKL di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Silakan uh, Pak Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nih Pak Subandrio nih. Terima kasih Pak sudah diundang Pak di pertemuan Maporina pada
malam hari ini. Mohon maaf Pak, jadi saya ke sana kemari, jadi beberapa hal harus kita selesaikan. Kemudian Pak Bejo senior Mohon saya, maaf. Pak Bejo Santoso itu senior saya, yang melatih saya pada saat saya praktek di Riau tahun 88 misalnya. Saya di Bapak Ibu yang hadir, narasumber dan moderator. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kata Allah Ta'ala kalau pada malam hari ini saya lihat semangat, diberi kesehatan dan ini patut kita syukuri. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit meluruskan terkait dengan saya. Memang saya jarang di apa namanya medsos. Jadi saya S1 di IPB, S2, S3 saya di Gajah Mada. 27 tahun di daerah, tahun 2018 saya masuk Jakarta. Jadi saya lebih banyak di Maluku, Papua, Manado, Jogja, dan Pekanbaru. Jadi itu wilayah-wilayah saya selama bertugas di kehutanan. Saya kira itu agenda malam hari sangat menarik. Tadi Pak Bejo melihat tentang sawit. Saya ingin melihat terkait dengan bagaimana perhutanan sosial. Jadi saya pindah-pindah nih Bu. Pernah di nangani DAS, pernah nangani Litbang. Kebetulan saya peneliti Bu. Ya, nangani Litbang. Saya pernah di KSDA, saya pernah di Sekjen. Jadi udah keliling-keliling lah. Dan terakhir saya masuk di Direktorat Jenderal PS. Jadi itu yang ilmu yang saya bawa sekaligus ditugaskan merangkap PLT Sekjen Kehutanan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi Pak Bejo sudah menyampaikan, memang kebijakan ini merupakan kebijakan afirmatif pemerintah, artinya bagaimana pemerintah melihat bahwa masyarakat ini punya peran yang luar biasa. Hutan. Karena apa? Karena pada dekade sebelumnya akses kelola ini belum diberikan secara penuh kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya akses, kemudian dasar pemberian modal dan SDM, tentu kita harapkan masyarakat ikut berperan serta di dalam tata kelola prinsip pengelolaan hutan lestari. Ada tiga hal yang perlu kita lihat, yaitu bagaimana kelola kelembagaannya, bagaimana masyarakat menghimpun kelompoknya, menyusun kemudian bagaimana mereka mengelola kawasannya tak lestari, dan yang ketiga bagaimana usaha itu dikembangkan masyarakat tanpa merusak hutan. Itu yang menjadi landasan bagaimana perhutanan sosial menjadi kunci di dalam peran masyarakat. Regulasinya cukup panjang, tadi Pak Bejo sampaikan, dan transformasinya luar biasa. Kita punya P9 misalnya yang mengatur bagaimana perhutanan sosial ini dilakukan. Kalau tadi Pak Bejo menyatakan perhutanan sosial berbasis sawit, sebenarnya di dalam P9 tidak diatur, tidak boleh sawit itu di lokasi perhutanan sosial. Jadi kalau kita memberikan akses ke ini, ada tulisannya, tidak boleh menanam sawit itu. Sawit hanya ada pada saat kita keluar PP 24, di mana sudah ada sarana atau usaha terbang. Jadi 10A, pasal 110B. Dan skemanya adalah skema pemulihan sebetulnya. 1 kali daun. Itu yang diberikan pemerintah, nanti akan dikombinasikan melalui pola-pola tertentu di dalam pemulihan. Kenapa ini dilakukan? Karena khusus ini adalah salah satu sistem pengelolaan hutan lestari, bagaimana hak ini diberikan kepada masyarakat dalam skema HKM, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat maupun kemitraan kehutanan. Jadi skema-skema yang dipilih oleh masyarakat. Kemudian berapa targetnya? Targetnya kita merancang 12,7. Angka 12,7 ini adalah kalau kita lihat adalah 10% sebetulnya dari luas hutan kita saat digaungkan dengan hirah atau semangat ini. Berapa peningkatannya? Sekarang kita sudah mencapai 8,1 juta. Kalau kita pada tahun 2016 tadi baru 400.000 selama beberapa
kita mencapai 8,1 juta hektar untuk 10.000 unit SK, 1.370 kepala keluarga. Ini luar biasa. Apabila kelompok-kelompok kepala keluarga ini kita tingkatkan, tentu dampak ekonomi dan bagaimana peran serta mereka di dalam pemulihan hutan juga luar biasa. Termasuk ada hutan adat yang kita dorong secara berkala. Selanjutnya, setelah mereka mendapatkan akses kelola, kita bimbing mereka untuk kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial. Kita singkat KUPS, ini nanti disusun setelah mereka menyusun RKPS-nya, Rencana Kelola Perhutanan Sosial. Mereka mengembangkan kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial. Ini basisnya bisa jasa. Jadi kelompok-kelompok ini mengembangkan usahanya di masyarakat. Memang kita tidak bisa kerja sendiri, kita harus dukung sama-sama usaha-usaha ini sehingga mereka akan terus bangkit dan maju. Ada kelas-kelas yang kita bangun dari mulai blue, kemudian silver, gold, dan platinum. Tentu ada justifikasi setiap kelas. Dan kita ingin dorong semua kelas maju menjadi kelompok-kelompok usaha mandiri perhutanan sosial. Ini kita dorong. Jadi kami akan ngajak kelompok-kelompok yang ingin bermitra sesuai dengan topik malam ini. Saya kira ini peluang bagaimana mitra atau off-taker bisa bekerja sama dengan masyarakat. Bagaimana hutan yang diberikan ini dilakukan? Tentu pemanfaatannya ada ruang-ruang. Ada ruang yang hutan lindung misalnya, kawasan ruang perlindungan, lanjut saja. Ada ruang pemanfaatan, baik itu di hutan lindung maupun di hutan produksi. Saya kira kita ingin menjaga kombinasi antara bagaimana masyarakat mengelola hutannya dan bagaimana masyarakat mengelola ekonominya. Saya kira sekarang tematik pangan ini sangat strategis, hutan untuk cadangan pangan, energi, dan air. Saya kira kita ingin melakukan pemulihan hutan melalui pola-pola ini. Di perizinan berusaha kita mengenal multi usaha kehutanan. Kalau di sini kita mengenal namanya multi usaha rakyat. Ekonominya luar biasa. Ada beberapa peneliti atau akademisi mengatakan kalau kita kelola hutan 4 juta, kita kelola sawit 40 juta. Ini salah satu profesor IPB. Dan kalau kita melakukan multi usaha bisa 400 juta. Ini luar biasa. Jadi kita ingin mendorong masyarakat melakukan dengan pola-pola misalnya warna tani, warna ternak, warna mina, maupun warna tani ternak dengan tetap menjaga hutannya. Saya kira ini menjadi tujuan kita bersama. Kemudian bagaimana kelompok-kelompok kewirausahaan perhutanan sosial ini kita optimalkan, tentu ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Bisa melakukan dengan peningkatan produksinya. Jadi kelompok-kelompok ini kita dorong bagaimana mereka meningkatkan produksi di kelompok usahanya. Ini beberapa bentuk kegiatan juga kita dorong, kita lakukan di kelompok KPS, KUPS yang ada. Misalnya hibah, pendanaan private, dan sebagainya. Kita dorong. Jadi mitra-mitra ini kita dorong ke sana. Kemudian yang kedua, ini kita lakukan juga dengan peningkatan nilai tambah produknya. Jadi kalau mereka mau menyiapkan kopi agroforestry misalnya, mereka kemas produknya menjadi produk-produk yang menarik, yang diminati oleh konsumen, dan tentu kita tidak sendirian. Ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, ada OPD, ada BPOM. Ini kita bungkus dengan Perpres 28 tahun 2023. Jadi bungkus termasuk pupuk kepada masyarakat juga kita bisa dorong di sana. Kemudian yang ketiga, setelah mereka meningkatkan produknya, ini kita dorong mereka ke promosi dan pemasaran produknya. Jadi Kementerian Koperasi sekarang mereka rumah produksi perhutanan sosial misalnya. Jadi clustering komoditas mulai dibangun di sana. Temu usaha dilakukan. Ada katalog produk berbasis digital juga dilakukan. Sehingga ini menjadi peluang anak-anak muda untuk melakukan bisnis entrepreneur untuk produk-produk perhutanan sosial. Dan yang keempat tentu
ada akses modal yang kita bangun. Kita punya ada namanya BPDLH, misalnya memfasilitasi kelompok-kelompok maupun perorangan misalnya di dalam pendanaan. Kemudian ada bantuan pemerintah, ini sifatnya hanya stimulus saja melalui CSR. Kalau CSR apa namanya mereka kegiatan-kegiatan untuk proper. Artinya suatu perusahaan akan mendapatkan proper mas misalnya dengan mereka melakukan, kita dorong dan kita lakukan. Kemudian kalau memang ada para pihak yang ingin bekerja sama, ini ada beberapa bentuk yang bisa dilakukan. Misalnya kerjasama pendampingan teknis dan kelembagaan. Ini bisa dalam bentuk pelatihan, studi banding, peningkatan kapasitas. Kita semua sudah menggunakan e-learning untuk ini, dan kami akan dorong dengan para pihak untuk peningkatan kapasitas petani-petaninya. Pendamping kami sekarang tidak besar, kita hanya punya 1.600 pendamping, tapi dengan kerjasama para pihak, kita bisa mempunyai hampir, dan kita akan teruskan sampai ke 25.000 pendamping lapangan. Ini akan kita dorong dengan skema kerjasama dengan para pihak, termasuk kementerian lembaga OPD terkait. Kemudian yang fasilitasi permodalan, kita juga akan dorong sisi-sisi, misalnya kerjasama dengan para pihak, dengan off-taker misalnya kita di Sumatera Selatan kita punya kerjasama dengan Samrok untuk meningkatkan kualitas dan nilai dari karet rakyat misalnya. Ini kita lakukan. Kalau dulu karet itu bentuknya apa namanya klam ya, itu harganya 9.000. Begitu ditingkatkan menjadi latek dengan teknologi pemanenan saja, harganya bisa meningkat menjadi 23.000 dengan sistem digital Taniu. Kalau pagi hari mereka panen, sore harinya pagi itu juga mereka akan ring bahwa terjadi transaksi dan mereka mendapatkan hasil dari produksi karet mereka. Itu kita lakukan dengan sistem digital. Termasuk dengan ada dana-dana hibah kita dorong, baik hibah yang ada di luar negeri maupun kemudian kita juga melakukan fasilitasi pemasaran dengan mitra misalnya, dan ini kita dorong terus dengan para pihak, termasuk off-taker dan investor kalau kita dibilang. Kemudian kerjasama operasional dan tentu harapannya dengan cara-cara ini kapasitas, kemampuan dan peningkatan kemandirian kelompok usaha ini bisa lebih cepat lagi. Ada beberapa tata cara yang kita lakukan untuk kerjasama. Ini sederhana saja, cukup nanti kelompok dengan mitra disaksikan oleh kepala. Kalau bermitra dengan kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi nanti dari balai hanya ingin menyaksikan saja. Jadi nanti diatur bagaimana pola kerjasamanya, dan yang terpenting adalah untung tidak boleh rugi. Itu yang kita perhatikan. Ini beberapa contoh kerjasama usaha, misalnya kemarin Pak Pujo tadi simpulkan ada petai. Kemudian kita ekspor lagi beberapa komoditas lain lagi yang kita lakukan, mangga. Kalau Bapak Ibu ke mana? Ke Indramayu apa nama itu? Majalengka itu mereka sudah ekspor gedong mangga, gedong gincu ya, itu sudah dilakukan. Kalau kita ke Lampung ekspor pisang misalnya, itu juga dilakukan. Kemudian produk-produk kakao, kopi apalagi oleh kawan-kawan, dan itu bermitra, dan mereka mitranya anak-anak muda rata-rata. Ini luar biasa, kalau kita bisa dorong, tentu akan ada anak-anak muda yang menjadi bagian membantu kami. Kemudian tadi ada kerjasama dengan PT Samrok misalnya, mereka langsung membantu petani untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, sehingga harga-harga karet petani terus meningkat, dan mereka terus mendorong perluasan kawasan, termasuk mereka replanting karetnya. Jadi mereka lakukan itu dengan masyarakat, dari mulai peningkatan kapasitas, peningkatan produktivitas dan kualitas produk, peningkatan kewirausahaan, sampai pengembangan usaha yang dilakukan bersama masyarakat. Data kami menyatakan bahwa per daerah ini kita dorong terus kerjasama, termasuk dengan mitra-mitra
strategis kami, Pertamina, PLN, dan sebagainya, untuk kerjasama dengan kami. Ini tercatat ada 107 kerjasama yang sedang kami dorong. Ini tidak berhenti di sini. Kami ingin membangun klaster-klaster komoditas di skala-skala kabupaten. Sehingga apa? Sehingga kita bundling setiap kabupaten dalam integrated area development. Sehingga apa? Kalau itu peran pemerintah daerah, peran OPD, peran pusat, peran lembaga pendidikan, peran lembaga penelitian bisa masuk di sana yang kita sebut namanya pola partnership pentahelix. Jadi kita dorong kelompok-kelompok ini master plan-nya nanti di kabupaten kota, dan ini sudah mulai terbangun. Kita targetkan ada 58 integrated area development yang kita inisiasi sekarang. Dengan cara ini tentu peran para pihak akan semakin baik lagi, komoditas terjamin lagi, sehingga apa? Sehingga peningkatan ekonomi masyarakat, kegiatan hutannya juga terbangun. Ini beberapa peran para pihak yang kita dorong, misalnya dari Kementerian Dalam Negeri. Dari mulai perencanaannya kita dibantu oleh Kemendagri. Jadi mereka di dalam RPJMD sudah dibuat, RPJMD tingkat kabupaten diperbaiki. Dalam musrenbang misalnya, itu sudah ada surat edaran dari Kemendagri. Ini kita dorong terus melalui Perpres 28. Kemudian melalui Kementerian Desa, tertinggal kita juga mendorong adanya BUMDes dan dana desa masuk di perhutanan sosial. Demikian halnya dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif. Kalau Bapak Ibu di Ramang-Ramang itu didorong dengan Kementerian Pariwisata misalnya. Kalau di Taram misalnya di 50 kota juga ada, itu didorong dengan berbagai pihak setempat, kemudian Kementerian Perdagangan. Kita dorong sama-sama sehingga semua bisa membangun klaster komoditas di tingkat daerahnya masing-masing. Demikian halnya dengan Kementerian Pendidikan, kita menurunkan KKN tematik perhutanan sosial, termasuk MBKM, dan sekarang ada KKN kegiatan yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mahasiswa 6 bulan turun ke lapangan, mereka didanain, dibiayai, dan itu menjadi SKS bagi mahasiswa. Itu kita lakukan dengan BMS, Himbara, dan kelompok swadaya masyarakat. Ini selalu kita dorong. Jadi kami sebutkan tadi ada 45 kabupaten kota telah menginisiasi IAD ini, dan selesai, dan kita akan dorong lagi ke lokasi lainnya sehingga mereka menjadi ikatan di daerah. Kita tidak bisa meninggalkan pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi, dan kita punya pokja di tingkat nasional, kabupaten kota dan provinsi. Jadi kalau di kewenangan kehutanan ini kan hanya sampai provinsi, tapi kita dengan dinas pemberdayaan masyarakat kita bisa masuk ke kabupaten kota. Ini kita lakukan. Kemudian beberapa contoh IAD misalnya di Lumajang, bagaimana integrasi pembangunan melalui sehingga apa? Sehingga tumbuh ekonomi mikro di setiap wilayah. Misalnya di sini ada subprogram agro silvopastoral. Jadi kombinasi misalnya masyarakat dengan bantuan hibah sapi, kemudian di lorong-lorong hutan, kemudian mereka ngambil di situ di agroforestry pisang misalnya, ada tanaman-tanaman lain, sehingga Pak nilai tambah dari kelola hutan itu multi usaha itu bisa jauh lebih besar lagi dengan pola-pola kombinasi. Dengan luasan 940 hektar saja di Lumajang misalnya salah satu desa, ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat luar biasa sampai 17 miliar tuh besar. Jadi ini komoditas-komoditasnya, ada pisang Kirana, rice, kemudian ada susu yang diambil oleh Nestle, kemudian ada hasil olahan talas, kemudian ada pengembangan rumput gajah untuk pakan ternak, dan usaha sadapan damar termasuk kopi. Ini dan anak-anak muda mulai kembali ke desanya. Ini sama juga dilakukan di Bali. Kalau Bapak Ibu ke Buleleng, ada namanya Desa Wanagiri. Mereka menghasilkan kopi
dibangun satu integrated land development, ada wisata air terjun dengan konsep mereka berbagi air. Jadi atas nama air, mereka kerjasama sehingga dijaga hutannya di atas, masyarakat memanfaatkan wisata, produk kopi, kombinasi dengan agroforestry-nya didorong, sehingga Pak wisatawan datang, melihat, dan mereka akan membeli produk-produk masyarakatnya. Luar biasa, datang ke sana dan pendapatan masyarakatnya juga meningkat. Ini contoh IAD di Buleleng. Demikian halnya dengan 50 kota dari kami sampaikan, ada program-program masyarakat, kita dorong dengan integrated area development. Tapi mereka juga mengembangkan wisata, mengembangkan agroforestry lainnya, dan ini diinterkoneksikan di dalam program pembangunan daerah 50 kota. Kita kenal namanya HATA, yaitu Harau dan Taram. Jadi ada dua tempat yang saling terkoneksi. Sekarang homestay banyak sekali di sana. Kalau Bapak Ibu ke 50 kota bisa mampir ke tempat-tempat ini. Kemudian di Nrekang juga sama, kita dorong pengembangan agroforestry, agroindustri, silvopastural, ekowisata. Kalau Bapak Ibu ke Jogja juga sama, interkoneksi di Mangunan juga luar biasa. Ada kebun buah, ada hutan pinus, wisata, dan sebagainya. Inilah interkoneksi pembangunan yang kita dorong di beberapa kabupaten termasuk Maros, model agroforestry pangan yang ada di Lampung Timur. Jadi daerah ini punya sejarah yang luar biasa. Dulu masyarakat ini merusak hutan, tapi dengan skema-skema kita kerjasama dengan RHL, dengan pemerintah daerah, mereka mengembangkan namanya Apokat Seeker. Ini ada Pak Idi, tokohnya, dulu orang BPDAS, kepala BPDAS, bantu kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial di sana, dan sekarang mereka sudah menghasilkan Apokat Seeker yang harganya tidak murah. Ini kita dorong terus. Kemudian Lumajang sama. Kalau ini kita lakukan, tentu indeks-indeks desa membangun akan terus meningkat. Karena apa? Ekonomi rakyat bergerak. Ada 25.900 desa di sekitar kawasan hutan. Kita monitor 12.000 desa dan indeks desanya meningkat. Dari dulu desa-desa sangat tertinggal, terus menjadi desa-desa maju. Kami kerjasama dengan Kemendagri, Kemendes, dan BPS untuk memonitor, termasuk monitoring tutupan lahan-lahan yang digarap melalui program perhutanan sosial. Jadi program ini kita harapkan berdampak terhadap penguatan kelas dan berdampak kepada ekonomi masyarakatnya. Kita terus monitor perkembangannya, termasuk bagaimana ini menjadi bagian dari SDGs. Ini ada beberapa indikator SDGs masuk ke dalam program-program perhutanan sosial, termasuk beberapa pengembangan penanaman sengon dan tanaman-tanaman hutan lainnya dengan pola-pola kerjasama dengan misalnya untuk co-firing energy, misalnya kita kerjasama dengan PLN, PT Cikarang Listrindo, kemudian Python, untuk mengajak masyarakat menanam pohon-pohon penghasil energi, akasia, gamal, dan sebagainya, di mana ini dikombinasikan dengan tanaman produktif, duren, kemudian apokat, sesuai dengan keinginan masyarakat, rumput, dan yang lain-lain, sehingga ini menjadi bagian bagaimana kontribusi kami kepada pemenuhan energi di tingkat klaster-klaster tadi. Ini akan kita dorong terus bagaimana ini bisa meningkatkan. Kemudian kita Pak Bejo tadi ingin tahu, kita buka busa update sistem, kita lakukan melalui Go KUPS. Jadi ini bisa Bapak Ibu update perkembangan kami, termasuk transaksi masyarakat masuk di sana. Ada pasar digital, pasar tematiknya, misalnya di Jawa Barat ada namanya Pasar Luweng yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini salah satu contoh pasar-pasar yang dikembangkan untuk meningkatkan produk dari produk-produk perhutanan sosial. Jadi ini kita dorong dengan GoCup kita, Bapak Ibu bisa akses berapa sih hari ini transaksi petani. Alhamdulillah tahun 2024 kita punya target 1,5 triliun bisa tercapai, dan ini terus meningkat transaksinya.
tutupan hutannya kita monitor dari peta tutupan lahan di masing-masing lokasi. Kita menggunakan survei dari beberapa lembaga riset untuk meningkatkan dampak kepada masyarakat, baik lingkungan, sosial ekonomi maupun pendapatan masyarakat, termasuk kita. Jadi semua kita monitor dari waktu ke waktu bagaimana hutan sosial ini memberikan dampak kepada masyarakat secara terukur yang kita lakukan. BPS kita ajak, kemudian kata data termasuk perguruan tinggi. Ini ada 5 SDGs yang kita monitor juga terus selalu, dan kita selalu juara di dalam mendukung SDGs. Karena ada 5 tema yang kita dorong. Tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, tanpa kelaparan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penanganan perubahan iklim. Ini kita kadang misalnya dia selalu monitor dulu sebelum ada perhutanan sosial, misalnya pendapatan masyarakat hanya 1,5 juta misalnya per bulan, sekarang bisa meningkat 2,3, dan 2024 terus melonjak. Kita harapkan bisa mencapai 3 juta. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira luar biasa untuk mendorong pendapatan kepala keluarga. Ini akan kami dorong dengan meningkatkan kelompok-kelompok usaha di masyarakat. Saya kira ini sedikit gambaran terkait bagaimana kami berupaya melalui program ini. Masyarakat diajak berperan serta, pemerintah daerah memfasilitasi, off-taker, investor bisa membantu pendanaan masyarakat, meningkatkan produknya, kemudian hutan tetap dijaga, dan ekonomi bisa dibangun. Ini cita-cita kami, dan saya kira menjadi sedekah kami untuk menjadikan masyarakat. Saya kira kefakiran akan membuat kekufuran. Saya kira kalau masyarakat kita lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, tentu alam bisa kita jaga, dan itu melibatkan masyarakat sebagai sedekah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Ini menarik sekali tadi pemaparannya ya, dari kehutanan, dari perhutanan sosial, lahannya, kemudian yang saya langsung tidak ngantuk ini Pak Dirjen langsung melihat transaksi per tahun 2024 itu 1,76 triliun. Ini luar biasa nih Ya, ternyata. persen data masuk, Mbak. Iya, luar biasa. Karena semua pendamping tidak mengisi, maka kalau di sini ada pendamping, mohon dibantu kami mengisi updating. Itu bisa Ya, dilakukan melalui update, ya. Jadi itu kami dorong pendamping kami membantu mengisi update, masyarakat mengisi. Itu kalau dilakukan. Saya pernah dengan Pak Sultan keliling. mohon maaf Pak Dirjen, boleh diklik mute, suaranya ah, mute Pak. Ya. saya pernah keliling di Jogja, waktu kita membangun bangunan lah. Kemudian kita melihat hasilnya, itu transaksinya tidak kurang dari 11 miliar. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya uang berputar daripada 4 sampai 5 kali dari transaksi yang ada. Jadi kalau 11 miliar bisa 50 miliar perputaran uang yang ada di sana. Ini beliau sangat senang, dan itu kami contoh melalui program kami di perhutanan sosial. Mulai dipisah, warna boga, warna farmaka, terus warna wisata, termasuk peningkatan religius di tingkat masyarakatnya. Ini luar biasa, dan kami akan dorong ini untuk masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Ya, luar biasa dari pemaparannya Pak Dirjen. Ini menyambung nih, ada pertanyaan dari rekan-rekan kita di kolom chat. Ini mohon maaf, pertanyaan mohon hanya bisa ditulis di kolom chat. Dari Ibu Wina, apakah memungkinkan fasilitas permodalan menggandeng lembaga keuangan perbankan untuk kredit murah, misalnya KUR, tapi dengan skema musiman? Contoh untuk pengadaan sarpras, sehingga harapannya produktivitas dapat meningkat ini. Kira-kira gimana ini Pak Dirjen? Terima kasih, Bu. Jadi kita dengan BPDLH sekarang ada skema small grant. Ini bisa diakses langsung sebetulnya melalui BPDLH. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada skema dana bergulir ya. Itu mekanisme melalui kelompok, jadi melalui koperasi. Jadi kita sekarang kerja
dorong masyarakat membangun koperasi untuk melakukan aspek pemodalan. Itu bisa dilakukan juga. Di samping dengan CSR, kita dorong juga di beberapa daerah, hampir di beberapa daerah kita lakukan. Dan kita sekarang menggait beberapa donor dari luar negeri melalui skema-skema Volu ini, pemulihan hutan, pemulihan lingkungan, kita terus dorong sehingga ada small grant yang kita bangun. Misalnya kemarin kami di Taram tahun 2024 kita bantu mereka berapa? 2,7 miliar dengan skema misalnya untuk 36 kelompok, ada yang mengembangkan jamur dari kayu itu luar biasa. Ya. Kebun wisata didorong. Jadi semua bergerak dengan small grant ini luar biasa kita dorong. Saya kira itu bisa kita bantu nanti dengan klaster apa namanya IAD tadi, itu pendanaan juga akan semakin besar. Ini kami masih berupaya untuk menerobos bagaimana kelompok ini bisa maju, bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Ini berikutnya nih tentunya karena ini hal ini sangat menarik sekali. Banyak pertanyaan di chat ini yang bagaimana permulaan kita untuk bisa bekerja sama atau memanfaatkan program-program perhutanan sosial ini, Pak Dirjen. Ya, kita mulai kalau belum punya akses kelola, jadi bisa melakukan akses kelola. Kami sekarang kecil balai kami, tapi kami punya seksi-seksi di 16 wilayah. Jadi kami tingkatkan lagi seksi-seksi ini sampai seluruh Indonesia. Jadi kita akan bangun 10 balai baru dengan menghadap balai-balai yang memang kemarin dioptimalkan untuk melayani. Kalau memang ada off-taker, tadi kami sampaikan, kita ada promosi di Gokup ya. Di sistem kami juga ada apa namanya promosi kelompok-kelompok ini. Jadi kelompok itu bisa dibuka di Gokup kami, usahanya apa, kelompoknya di mana, itu by spasial ya, dan itu bisa diakses oleh mitra yang mau. Dan kami selalu mengadakan pameran, namanya pameran Bank Pesona di tingkat nasional, kemudian tingkat daerah-daerah juga kita lakukan. Saya kira dengan mahasiswa KKN ini luar biasa juga, dia membantu kami bagaimana masyarakat bisa membuat proposal, masyarakat bisa ini memang belum sepenuhnya tertangani, tapi dengan peranan anak muda, mahasiswa dengan skema ini, hampir tahun 2024 kita ada hampir 3-4 ribu mahasiswa yang turun, kami dorong terus. Semoga lebih banyak lagi. Kami coba kemarin MSIB, magang bersertifikat untuk mahasiswa itu 6 bulan, itu di Kalimantan Selatan. Senang sekali mereka. Dan masyarakat mengembangkan duren, ternak kambing. Mereka buat proposal ke Pertamina, mereka buat proposal ke. Jadi kami sudah punya koneksi dengan beberapa perusahaan besar di dalam peningkatan proper mereka agar mendapatkan nilai emas. Ini yang kami dorong, termasuk kelompok-kelompok Himbara dan yang lain. Tadi kami bicara dengan Wamen BUMN bagaimana mendorong BUMN-BUMN ini membantu juga kelompok-kelompok usaha mereka bisa bangkit. Beberapa hari ini kami keliling dengan Menteri BUMN, Menteri Bappenas, dan bahkan kita ingin mendorong bagian dari PSN kita pada RPJM 2025-2029 dengan melalui skema dengan Bappenas. Ini kami dorong semua, termasuk untuk program cadangan pangan, energi, dan air. Sekali lagi ini bukan merusak membuka hutan, tapi bagaimana manajemen hutan kita kelola dengan baik, hutannya pulih, ekonominya tumbuh. Itu yang kita lakukan. Tidak mudah memang, dan saya perlu dukungan Bapak Ibu semua bersama-sama untuk ini semua. Kami tidak bisa sendirian dan perlu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dirjen. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ternyata banyak yang tertarik untuk menjadi mitra ini. Ternyata pengelolaan perhutanan sosial ini Pak Dirjen. Ini kira-kira kalau kita ada mau pengajuan ditujukan ke siapa? Ini dari pertanyaan dari Pak Jaswadi ini. Kita harus menghubungi ke mana kalau tadi Pak Dirjen menyampaikan ada akses kelola, apakah langsung kita pengajuan ke wilayah-wilayah tersebut atau bagaimana ini Pak Dirjen? Mungkin Bapak bisa buka Gokup tadi, ada alamat kontak untuk balai kami di semua regional, Sumatera, Kalimantan, Gokup ya.
Kalimantan, kemudian Sulawesi, Bali, Nusra, kemudian Papua, Maluku. Ada semua. Kalau tidak ada, bisa kalau nggak kalau lebih mudah lagi, bisa Google ke usaha perhutanan sosial. Itu bisa, ya. Jadi sebenarnya mudah sekarang dan itu sekarang juga kita selalu dengan pendamping ini. Maklum kami terbatas pendampingnya, jadi kami menggunakan PKSN, pendamping yang dengan kerjasama luar negeri kita dorong juga dan semua upaya kita lakukan, Ibu. Jadi dengan kesulitan ini mendidik kami untuk bangkit, untuk bersama-sama pemerintah daerah, masyarakat dan atau kalau ke Manggala, Bapak mampir ke ruangan saya dengan saya sangat terbuka saya terima. Jadi di ruangan saya ini hampir tiap hari banyak petani yang datang di ruangan kita layani dengan baik. Itu Bu. Ya, terima kasih nih Pak. Ini terbuka tadi sudah ada pertanyaan bagaimana cara mau audiensi dengan Pak Dirjen gitu ya. Tadi langsung datang ke Manggala. Silahkan tuh Bapak sudah Kita terbuka. mampir nomor 1 lantai 11 ketemu dengan saya atau direktur saya atau sekretaris. Kami sudah mintakan mereka untuk jadi melayani mereka ya. Kami melayani dengan hati. Terima Ya. kasih Pak Dirjen. Ini sepertinya ada beberapa pertanyaan ini yang terkait peraturan nih. Menurut kami perlu terobosan kebijakan pemerintah. Ini dari Bapak Yayat Ruhyat. Menurut kami perlu terobosan kebijakan pemerintah yang lebih realistis dan berani untuk mewujudkan keberhasilan perhutanan sosial yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus restorasi ekosistem hutan yang ideal. Jadi Kenyataan yang kita jujur, sekarang, Pak ya, Yayat, kita punya kerja bareng jemput bola. Jadi kalau misalnya masyarakat punya datanya, kita datengin, kita jadi satu Bu. Di satu kabupaten ya, misalnya, jadi tim kami akan datang mengumpulkan datanya di lapangan, kemudian kita sama-sama itu kita proses. Jadi itu Bu. Sehingga apa Pak Bejo? Tahun ini, saya ini baru gak lama saya di Perhutanan Sosial, ya mungkin tahun 2023 saya masuk di sini. Kemarin kita hampir mencapai tahun depan ya 1,7 juta. Ya, jadi kita lakukan. Tapi yang penting bukan itu sekarang. Bagaimana kita meningkatkan kelompok usaha ini lebih maju lagi. Ini sekarang kami lagi membenahi bagaimana kelompok-kelompok ini lebih menjadi kelompok mandiri, Ibu. ya, betul, betul. Bagaimana mereka mengajak para pihak untuk bantu perhutanan sosial. Ini kampanye kami bagaimana ini lebih baik lagi. Jadi setiap hari ada kawan-kawan datang membantu ya kita arahkan. Kemarin dari beberapa lembaga datang bantu ya kita arahkan. Saya kira itu. Kalau kita menggantungkan dana pemerintah hanya kecil, tapi kita akan menggantungkan ke para pihak tentu jauh lebih besar. Ibarat kalau lidi, kalau kita jadikan banyak menjadi sapu, tentu akan bersih dan akan lebih baik lagi. Gitu Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan dari Gapok Tanik Makmur ini Pak. Ini mohon Ah, izin apakah ini ada di wilayah kerja Bapak dari program KHDPK PS dari ah, Gapotan Makmur data sudah ditransportasi ke LHK dan BPSKL dan cek provinsi dan CDK Kabupaten tapi belum divalidasi. ah. Mohon petunjuknya Pak Dirjen. Terkait KHDPK Ibu, jadi memang proses ini panjang kemarin secara. Jadi sekarang kami sedang, jadi RP rencana pengelolaan. Jadi kemarin beberapa masukan dari masyarakat, ada lokasi-lokasi yang sebenarnya nggak pas, misalnya pohonnya banyak kok untuk masyarakat dan gitu ya. Tapi ada lahan yang kosong kok untuk perhutani. Jadi kami tadi ketemu Direktur Utama Perhutani, kita ingin membahas kembali sebetulnya terkait dengan ketepatan lokasi, jadi penyempurnaan. Sampai kalau transformasi kita proses, tapi kalau usulan baru sedang kita lakukan. Jadi mohon bersabar. Kami tadi memang prosesnya Bu, kami sempat ditunduk. Jadi kami Betul, sempat betul. terkait dengan KHDPK ini panjang urusannya. Jadi kami tidak apa sampai selesai baru kita nyusun rencana kelola KHDPK. Insya Allah
dari usulan transformasi kita langsung proses terus. Usulan baru, mohon maaf Pak, nanti sambil menunggu RP ini selesai, RP sedang proses karena bukan di kami ranahnya, kami lagi dorong di perencanaannya untuk mensegerakan RP ini selesai dan kami berkomitmen dengan Pak Menteri untuk segera menyelesaikan itu agar tadi sumbatan yang lama itu bisa kita lakukan. Tapi untuk kawan-kawan di luar Jawa, insya Allah tidak ada kendala. Kita di Jawa, tapi di luar Jawa kita tetap layanin dan memang kita terbatas anggaran, tapi kan kami cari dana BPDLH, Bu. Jadi kami banyak dibantu dana BPDLH untuk percepatan akses kelola kepada masyarakat. Kalau setahun dana pemerintah hanya 160.000 kami mampu, tapi dengan dana-dana yang lain itu kita bisa 1,4 lipat kita melakukan percepatan. Itu Bu, mohon maaf Pak, nanti komunikasi dengan kawan di lapangan di Balai, mereka akan menjelaskan dan kami akan tindak lanjuti. Asal sesuai dengan itu ya Bu. Iya Pak, mohon bersabar ya Bapak. Ini menarik, ini ada pertanyaan dari salah satu pendamping perhutanan ini, perhutanan sosial nih Pak, di Katingan, Kalimantan Tengah, Pak Nah, Umar Suryanaga. Eh, Tengah melakukan progres penyelesaian keterlanjuran sawit dalam kawasan sejak 2015 nih Pak. oh, Nah, tapi namun masih belum mendapatkan SK. Nah, nah, sampai tahun 2023 nih mohon petunjuknya dari Pak Dirjen. jadi kami sampaikan tadi skema keterlanjuran ini mengikuti PP 24 pasal 110A, pasal 110B. Jadi dulu ada skema setelah Kwasdal, Ibu. Kalau skema setelah clear, datinya keluar, baru proses kepada kami, ya. Tuh Pak, jadi mohon maaf, jadi memang prosesnya panjang banget, ya. Nah, tapi sekarang kita menggunakan P7 lagi, ya. P7 di planologi lagi. Jadi sekarang kita lagi proses juga di planologi. Usulan banyak sekali. Jadi kami kerja sampai malam nih di kantor untuk usulan-usulan ke planologi karena sesuai dengan P7 itu dilakukan di planologi. Setelah verifikasi oleh planologi baru nanti masuk ke kami tindak lanjuti. Saya kira itu Ibu. Jadi memang saat ini kemarin kita dan prosesnya memang sekarang lagi penataan ulang. Jadi penataan ulang dengan para pihak. Jadi mohon maaf kemarin kami juga sempat Ibu dengar di media yang luar biasa itu Ya, gempa. Itu jadi kami merapikan lagi tata kelola hukum di belakang hari. Saya kira itu Bu kendala kami dan kami akan tindak lanjuti dengan regulasi yang ada. ya. Terima kasih banyak Pak Didian. Untuk Pak Bejo nih Pak, ada pertanyaan nih. Karena tadi perhutanan sosial berbasis kelapa sawit nih. Ini karena saya lahir di perkebunan juga nih Pak. Orang tua saya di perkebunan London, Sumatera. Jadi saya agak-agak ingat sekarang. Karena saya juga kuliah dulu di IPB. Jadi kita satu perguruan sepertinya nih Pak. Nah kalau kelapa sawit ini, apakah memungkinkan juga bisa dalam perhutanan sosial ini juga kita melakukan kelapa sawit di perhutanan itu? Nah, dampak-dampaknya bagaimana sebenarnya Pak? Bagaimana kita apa namanya menghindari dari keterancaman deforestasi hutan gitu seperti itu. Kalau kita terus-menerus seperti membuat perkebunan kelapa sawit gitu Pak. Baik, eh, terima kasih ini. Pertama bahwa sawit ini pada dasarnya membentuk ekosistem ya yang terdiri dari berbagai struktur tajuk, baik itu tajuk pohon yang tinggi ya, terus kemudian di tanaman bawahnya juga ada tanaman-tanaman bawah, termasuk lumut juga bisa tumbuh di bawah sawit ya. Nah, oleh karena itu untuk ekosistem ya, menurut pandangan kami bahwa ini nggak ada masalah ya, baik itu di eh, apa namanya akademik maupun praktek di lapangan ya. Kenapa demikian? Di beberapa daerah yang sudah mengembangkan sawit termasuk yang tempat orang tuanya Mbak Analia ini ya, di London, Lonsum, Sumatera itu. Wah, itu saya pernah ke sana, di bawahnya itu ya ada rumput, ya ada
semak ya, dan juga ada binatang-binatang atau satwa, baik itu di atas ada burung ya, bahkan di Sumatera Utara ada burung kuaran yang kalau kita ke apa namanya itu mau ke namanya itu ada rumah makan yang menyediakan burung kuaran itu dari kebun kelapa sawit itu. Nah, Nah, itu secara ekologi di praktek di lapangan. Kemudian secara teori bahwa tadi data-data yang sudah saya kemukakan dari beberapa peneliti bahwa indeks keragaman ya, indeks biodiversitas ya, itu ternyata lebih baik dibanding ya pinus, lebih baik dibanding eh, jati, dan lebih baik dibanding apa namanya eh, mahoni. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau mendasarkan pada data tersebut, maka kita tidak perlu khawatir bahwa ekosistem ya yang terbentuk dari kelapa sawit sebagai tanaman utamanya sebetulnya nggak ada masalah ya. Jadi masih masih andal lah ya, ekosistemnya masih ramah lingkungan kalau secara mudahnya seperti itu. Nah, kemudian secara aturan memang tadi Pak Dirjen sudah nyampaikan ya, peraturan terakhir itu memang mengakomodir ya kelapa sawit ini baik melalui perizinan yang setelah ketelanjurannya selesai. Jadi seperti itu. Cuma sampai sekarang kalau nanam baru di kawasan hutan dengan tanaman sawit belum boleh. Nah, ini mungkin nanti bisa ditanya kepada Pak Dirjen, kenapa belum boleh? Nah, itu sebetulnya yang menjadi masalah kita. Maka dalam kalimat saya bahwa kebijakan itu masih setengah hati tadi. Ya, ya. Jadi itu. Nah, sebagai gambaran, ya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di Malaysia itu sawit itu ini forest palm oil. Jadi tetangga kita sudah memasukkan tanaman sawit itu sebagai tanaman hutan. Nah, cuma di Indonesia ini apa namanya forester di Indonesia itu bahwa nggak boleh tanaman sawit tumbuh di dalam kawasan hutan. Nah, ini mungkin ini saya tidak sependapat dengan kawan-kawan forester yang sebagian besar seperti itu. Maka saya sejak 2016 selalu mengkampanyekan ini sebenarnya adalah membangun ekosistem itu sebetulnya adalah bagaimana kita melakukan pengendalian ya ekosistem itu sendiri ya supaya tidak berdampak kepada kerusakan lingkungan ya. Jangankan kelapa sawit, yang pohon jati pun kalau tidak dikendalikan dalam ekosistemnya itu juga eh, nggak terlalu baik ya. Kalau mau kasih contoh banyak. Nah, itu. Maka saya pernah menulis yang diketawakan oleh pembaca, tangisan kelapa sawit tahun 2017. Jadi kelapa sawit ini asalnya dari Afrika Tengah, itu di asosiasi hutan alam, ya. Jadi tanaman bercampur dengan hutan alam, itu tanaman alam. Tapi ketika mau tumbuh di hutan Indonesia dilarang sama forester Indonesia. Makanya kelapa sawit itu menangis itu. Kenapa saya nggak boleh? Nah, jadi seperti itu. Nah, sekali waktu saya ditanya juga, ya, kenapa Pak Bejo ini termasuk forester kan? Ya, kok Indonesia nggak boleh? Oh, itu hanya beda agama saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti dimualafkan kelapa sawit, ya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, jadi Menarik ini ya, Pak ya. nah, Saya itu berbicara sebenarnya. soal Jadi ini definisi gitu ya Pak menjadi ya. pemikiran kita sama-sama ke depan. Nah, saya cukup surprise ketika presiden kita menyampaikan bahwa
kelapa sawit itu merusak lingkungan itu, ya, itu boten-boten wae. Nah, itu. Jadi ini yang harus kita cermati. Coba kita lihat dan kita buktikan di lapangan apakah ekosistem sawit itu merusak. Nah, itu ya kita buktikan di lapangan lah, nonton. Jangan ini saja, ya. Saya pikir kita terbuka saja dalam pemikiran, maka ke depan ya mudah-mudahan bahwa sawit ini memang secara lingkungan memang nggak masalah, ya. Tinggal kita bagaimana mengendalikan ekosistemnya. Baik, terima kasih Mbak Analia. Ya, lanjutkan ini Pak Bejo, karena saya ini apa namanya lulusan saya ini dari kedokteran hewan ini agak-agak berbau satwa nih, satwa liar. Nah, bagaimana dengan pelestarian satwa liar kalau di forestry sawit ini Pak? Memungkinkan nggak bagaimana di pada tanaman sawit nih? Tentunya ini satwa-satwa liarnya apakah terancam atau bagaimana nih Pak Ya, Bejo? baik. Ketika kita membuka hutan, memang benar bahwa ekosistemnya berubah, ya. Kalau hutan alam yang dibuka, ya gitu. Nah, tetapi setelah jadi hutan tanaman, ya, Saya ingin ngetes kita ilmu jujur saya. bahwa hutan tanaman sawit, hutan tanaman akasia, hutan tanaman lain-lain, bahwa kita lihat di Riau, di Sumatera Utara, ya, dan di Jambi, itu gajah juga senang di kelapa sawit, ya. Nah, bahkan bisa jadi hama itu, tetapi kalau dikendalikan nggak ada masalah. Bahkan rusa itu senang, ya, di kelapa sawitnya, bukan di hutan alamnya. Jadi itu secara jujur seperti itu, ya. Jadi bahkan di tahun 2010 lah itu pemerintah mengembangkan yang namanya sasa, jadi sawit sapi, ya. Nah, jadi sawit, ya, di dalamnya kita melihara sapi. Nah, itu berhasil di Lampung. Ya, ini seperti itu. Nah, kalau tadi satwanya rusa, ya, atau apa gitu, senang. Jadi itu bisa dilihat di Riau. Jadi seperti itu. Jadi eh, nah, cuma pada saat dibuka, saat di land clearing, memang dia sembunyi dulu di yang yang di hutan lebatnya begitu. Tapi ketika sudah jadi, ya, dia malah senang di tanaman sawit itu. Dan sawit umurnya 20 sampai 25 tahun baru dilakukan apa namanya replanting. Jadi sangat memungkinkan sekali, ya. Jadi seperti itu, Mbak Analia. Terima kasih. Terima kasih Pak Bejo. Ini menarik, ini lanjutan dari tadi pertanyaan lanjutan ini ke Pak Dirjan. Pak Dirjan, kenapa tadi kelapa sawit tidak bisa menjadi perhutanan sosial nih Pak? Kenapa nggak bisa ditanam? Jadi dari pendapat-pendapat Pak Bejo, kira-kira alasan dasarnya apa gitu Pak? Saya kira regulasinya mengatur demikian, Ibu. Jadi regulasi mengatur demikian bahwa memang kita kalau kalau memang saya kan saintis, Bu. Ya mohon maaf aja. Jadi struktur hutan itu ada bagaimana struktur hutan itu dibangun. Jadi ada strategi tajuk yang dibangun. Itulah konsep-konsep bagaimana membangun wanatani usaha ini memperhatikan struktur hutan, ya kan? Ya itu yang kita lakukan. Jadi ada kalau air jatuh itu tidak langsung lari itu airnya, gampang aja lah kalau orang. Jadi saya kira itu ilmunya saja. Tapi memang dan itu memang kita lakukan. Jadi untuk itu. Jadi itu Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Eh, ini ada pertanyaan dari Ibu Andi Suryani nih Pak Dirjen. Bagaimana strategi pemerintah dalam menolong masyarakat tani sawit yang kebunnya masuk dalam konsesi tambang, di mana mereka tidak mendapat kompensasi sementara kebun sawitnya sudah ditambang? Kira-kira ini masuk dalam ini atau tidak ini Pak? Regulasi tadi Bu melalui P7 ya. Jadi regulasinya nanti ke penggunaan ya itu kawasan itu kan. Jadi sudah diatur Iya. sebetulnya Bu dalam P7. Kalau PP 24 pasal 110A 110B kan itu ada ketentuannya. Jadi mekanisme melalui Satlakwasda ya. Jadi itu. Jadi nanti dinilai sama mereka
Ada yang menangani, ada Pokja-Pokja, misalnya Pokja menghitung inventarisasinya, itu ya. Kemudian kami nggak masuk di situ, kemudian kami terima Ya, kalau sudah absah gitu ya. Jadi itu ya, siap. Ya, difilter di situ ya. Jadi skema-skema itu bisa dilakukan melalui skema P7 kalau dulu pakai Satlak. Itu Ibu. Dan itu banyak sekali ya. memang kami larikan ke planologi karena domainnya ada di planologi Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Kalau dengan sengketa lahan bagaimana nih Pak? Karena banyak sekali yang kita dengar di bagaimana cara pemerintah menangani masalah sengketa lahan dalam program perhutanan sosial. Kita punya direktorat penanganan konflik lagi, kita kumpulkan kelompok-kelompoknya, kita identifikasi, ada mekanisme yang membangun itu. Kami juga punya tim pakar, Bu, untuk menilai itu. Jadi kami tidak putus, ada rapat-rapat terpadu yang kita lakukan untuk penanganan di sini. Ini juga kami teruskan direktorat kami. Bahkan di tahun 2025 ini, dengan struktur baru di perhutanan sosial, kita punya penilaian dan penilaian. Jadi nanti sesuai dengan amanah akses kelola itu, jadi mereka yang diberikan SK misalnya, jadi ada hak kewajiban. Nah, disitulah ada Ya, evaluasi, ada pembinaan dilakukan, sehingga kami memandang perlu ada direktorat yang menangani itu. Bagaimana tadi kegiatan-kegiatan lapangan bisa berjalan lebih baik lagi. Gitu Ibu. Jadi kami dari waktu terus menyempurnakan, kita evaluasi, kita bangun bagaimana persoalan bisa selesai. Ya, jadi di struktur ya. baru kami nanti ada direktorat baru yang menangani pembinaan pengendalian. Jadi itu kita lakukan sehingga apa? Sehingga nanti lebih bagus lagi. Kan sekarang ini kan kita nggak terlalu banyak evaluasi. Kalau nggak bergerak gimana? Kan ditanya dulu Ya. ada yang membantu tidak membantu. Kita punya kerangka penilaian untuk itu. Ya, sehingga nanti lebih terukur lagi bagaimana kita memakmurkan masyarakatnya, mendorong pelestarian hutannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen. Ini luar biasa ilmu yang kita dapat hari ini nih. Pak Bejo, ini ternyata ada yang sensitif ini dengan kelapa sawit nih Pak Bejo. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita nih Pak Dani. Kenapa sih Pak Bejo ini maksa banget dengan kelapa sawit nih Pak? Kenapa tidak kelapa besar atau kelapa dalam sebagai komoditas unggulan yang dikembangkan dengan sistem agroforestry kalau mau diproduksi minyak goreng yang lebih sehat? Nah, gimana nih Pak Bejo ini Pak? Terima kasih. Pak Bejo masih di sini, Pak? Ya, ini sebenarnya trade off dari lahan ya, bagaimana mengelola lahan ya. Jadi bisa kelapa dalam, bisa kelapa sawit, bisa kelapa hibrida ya, macam-macam ya. Nah, ini memang kecocokan lahan itu sangat menentukan nomor satu. Nah, kemudian yang kedua, memang masyarakat kita ini itu mengambil mudahnya, ya. Jadi kalau kelapa dalam itu kan lama, ya begitu. Jadi eh, dan itu kelapa dalam ini manfaatnya banyak karena untuk bikin santan itu masyarakat bisa dengan kelapa dalam, ya toh. Tapi pengalaman bahwa masyarakat Sulawesi Utara dengan kopranya ternyata daya saingnya itu tidak sekuat kelapa sawit, ya. Kelapa sawit umurnya lebih mudah, lebih pendek, kemudian menjualnya lebih mudah, ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau di rumah saya ya memang lebih anu kalau saya minum kelapa muda, kalau kelapa sawit kan nggak bisa minum kelapa muda, kelapa dalam itu Mbak Nadia. Jadi kalau ini senang itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu bahwa eh, secara sosial ya ini memang kelapa sawit itu lebih familiar dia ya. Jadi dengan alasan satu dua tadi ya. Maka sekarang ini ya, meskipun tadi Pak Dirjen bilangnya nggak boleh, ya toh, di lapangan Bu
ya itu di depan rumahnya maka hutan lindung atau hutan produksi ditanami sawit dan pemerintah nggak bisa berkutik. Itu yang terjadi. Apakah ini akan kita terus diamkan? Apakah kita tidak berpikir aturan itu yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat? Karena kita ini ya toh, ya saya sekarang sudah enggak sih ya. Kalau masih pejabat pemerintah, ini kan harus kepentingan rakyat itu yang harus menjadi dasar utamanya. Jadi seperti itu sehingga saya masih ingat itu bahwa sawit yang di dalam kawasan hutan yang belum berizin itu lebih dari 3,5 juta hektar. Nah, yang diselesaikan dengan pola keterlanjuran. Tapi penyelesaiannya sendiri itu tidak mudah tadi yang diungkapkan kawan dari Kalimantan Tengah tadi ya. Mbak Triana, memang ini bukan Pak Mahfud ya. Jadi sejak 2015 sampai sekarang itu sudah 10 lebaran. Nah, itu belum selesai juga. Nah, ini menjadi PR bagi kita semuanya, gitu, bangsa Indonesia. Bagaimana? Apakah kita hanya dengan aturan itu membiarkan masalah ini berlarut-larut? Tentu tidak, ya. Nah, maka dengan penyelesaian keterlanjuran, rupanya nggak bisa selesai karena memang benar di undang-undangnya itu 110A, 110B itu gampang itu. Tapi ketika di peraturan pemerintahnya, apalagi peraturan menterinya, itu dengan penuh syarat-syarat yang tidak mudah dipenuhi oleh masyarakatnya. Jadi seperti itu yang terjadi, ya. Sehingga ya kita rasakanlah bahwa meskipun sudah ada breakthrough-nya dengan UUCK, ternyata masih lama juga. Bahkan dari 3,5 juta ya, yang terlanjur itu, saya yakin belum sampai 20% itu selesainya, padahal waktunya sudah mau selesai nih. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita. Tapi di lapangan, ya ini Pak Mahfud, di lapangan orang nanam sawit nggak bisa dihentikan. Ya, karena saya sekarang jadi pelaku di lapangan ini. Ya, di depan rumahnya itu hutan lindung masyarakat itu, tapi dia tetap nanam sawit. Nah, itu yang terjadi. Kalau ini apa namanya, ini kan termasuk kegiatan ilegal. Saya sempat mengadu ini cerita saja ini, ya, karena saya juga pegang konsesi, ya. Sekarang ada 6 konsesi ini, ya. Itu dirambah masyarakat, saya ngadu secara resmi dan saya ketemu Pak Dirjennya Gakum dan iya akan ditertibkan. Setelah itu ternyata juga mentok juga dan itu benarnya bisa ditangkap tangan. Ya. Nah, itu permasalahan pokok. Saya tanya kawan di lapangan, kenapa kawan Gakum kok nggak jadi? Iya Pak, karena di lapangan itu yang kerja masyarakat. Nah, itu. Jadi ini ketika petugas kehutanan saja yang melaksanakan masyarakat mundur juga. Ini adalah fakta, ya. Jadi bukan apa ya, ini memang bukan Pak Mahfud, tapi ini pengalaman saya pribadi ketika 7 tahun pensiun dan itu di lapangan saya sambil senyum-senyum sambil ini juga. Ternyata aturan kita plus petugasnya itu nggak sanggup juga menertibkan itu. Nah, ini biar didengar dengan menteri baru bahwa seperti ini, maka jumlah sawit di kawasan hutan akan terus bertambah. Ya, jadi itu yang harus kita cermati ini. Maka saya mengusulkan kelapa sawit itu sebagai perhutanan sosial karena perhutanan sosial kan masyarakat, ya. Prinsipnya bahwa itu mengelola hutan, ya, yang mensinergikan ekonomi, ekologi, dan sosial. Nah, ini saya pikir ada titik temunya, ya. Jadi begitu. Tapi saya
menghargai tadi Pak Dirjen bahwa itu aturannya ya memang betul. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan didengar oleh yang penguasa. Terima kasih Pak Bejo. Ini kalau secara fakta memang karena saya lahir di kebun-kebun sawit gitu Pak Bejo, memang apa namanya pakai saya termasuk salah satu yang merambah hutan untuk ditanam kelapa sawit gitu Pak Bejo. Ya, memang ini keterkaitan dengan ekonomi, ekologi dan sosial dampaknya sangat besar sekali sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitarnya memang sangat meningkat karena kelapa sawit ini, komoditas kelapa sawit. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Ternyata sudah jam 9.30. Tadi Pak Dirjen masih di kantor juga, luar biasa lemburnya Pak Dirjen. Jadi untuk yang terakhir mungkin kita bisa mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin silakan Pak Dirjen terlebih dahulu, Pak Dirjen. Terima kasih Ibu. Jadi yang pertama saya sangat senang malam ini kita bisa bertemu di pertemuan yang sangat baik ini. Yang kedua kami ingin program urutan sosial adalah program untuk masyarakat dan sekaligus program untuk membantu melestarikan hutan kita. Mari kita jaga hutan, kita lestarikan masyarakatnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Semoga tujuan yang baik ini bisa terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Bejo, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua Mapurina, Pak Subandrio, Pak Dirjen, Pak Mahfud, dan para senior dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir. Kami tidak bermaksud apapun ya selain bahwa bagaimana masyarakat itu bisa kita dorong untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, bahwa saya ingin menjadi pemicu dalam pemikiran bahwa ada masalah yang dengan aturan maupun petugas ternyata tidak sanggup untuk kita lakukan perbaikan, ya. Nah, ini apakah nanti masyarakatnya yang kita tertibkan atau kita yang ditertibkan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, dengan perhutanan sosial ini saya yakin sebenarnya ini bisa diselesaikan, ya, karena mensinergikan ya ekonomi, ya, ekologi dan sosial itu menjadi satu kesatuan dan ini saya yakin dengan perhutanan sosial bisa kita selesaikan masalah tersebut. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bejo. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf malam ini ternyata Ibu Titik Soeharto tidak dapat bergabung dengan kita karena ternyata Mbak Tutut sedang di rumah sakit. Jadi beliau sedang menunggu Mbak Tutut di rumah sakit. Mudah-mudahan segera pulih dan kembali sehat seperti sedia kala. Bapak Ibu sekalian, saya tidak dapat menyimpulkan diskusi kita kali ini yang memang sangat-sangat menarik. Ternyata ada dua tadi ya, ada dua perbedaan pemikiran yang memang itu menjadi satu diskusi kita yang perlu kita gali dan untuk tentunya untuk perbaikan Indonesia ke depan, perbaikan masyarakat, khususnya untuk perhutanan sosial sehingga tujuan perhutanan sosial itu bisa mencapai dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengakses atau mengikuti program perhutanan sosial, silakan cek websitenya dari kementerian di GoKUPS tadi dan Pak Dirjen sudah membuka pintu untuk siapa saja yang ingin datang ke Manggala, beliau akan menerima untuk berdiskusi lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu lagi di webinar Maporina berikutnya yang akan kita laksanakan pada tanggal 17 Januari. Tentu tak kalah menarik. Berikutnya saya akan sampaikan temanya untuk yang tanggal 17 Januari menuju swasembada daging untuk Indonesia Emas 2045.
Nah, kali ini pemateri juga sangat menarik. Ada Pak Viva Yoga Mauladi, beliau adalah Wakil Menteri. Kemudian ada Dr. Hewan Olan Sebastian. Kemudian ada Profesor Dr. Ali Agus. Ada Bapak Julfikar sebagai moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya tutup acara webinar kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Sampai jam segini ini masih banyak yang hadir nih sampai akhir. Terima Pak Ketum. Izinmu karena foto Terima bersama kasih Bu. Pak Makasih Dirjen. Pak Kiai. Terima Pak kasih Kiai Pak Mahfud, Dirjen. Ya, makasih. siap, siap. Terima kasih Pak Kiai. Foto bersama Pak, foto Pak, foto. Foto sama Pak Dirjen. Sudah difoto sepertinya sama Ya. admin ini. Pak Kiai Mahfud, luar Terima biasa. kasih Pak Dirjen. Biasa malam ini. Ibu Ririn, sehat Ibu? Sehat. Saya tertarik itu tangisan kelapa sawit. Iya, itu Pak Bejo itu punya cerita. Tangisan kelapa sawit. Ya kita doain Mbak Tutut semoga cepat sembuh karena lumayan gitu. Makanya Mbak Titik nggak bisa rawuh di acara pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan pulih. Ya. Pak Ketum, kapan kembali ke tanah air? akhir Januari masih kerasan dengan musim dinginnya di Belanda ini. Masih Ya, betah. sekali lagi terima kasih Mbak Analia, terima kasih Mbak Safira dan Mbak Mahmudah, kemudian juga Mbak Irina ya. Mereka yang minta sertifikat kan bisa ini Mbak Irina. Jadi ternyata memang hari ini luar biasa yang berminat untuk mengikuti webinar. Ada lebih dari 83 orang yang nggak bisa masuk. Jadi memang mungkin kita akan pikirkan lagi untuk webinar berikutnya, apakah kapasitasnya ditambah atau tetap yang 100. Kita pikir hanya 100 saja cukup, tahunnya banyak juga yang nggak bisa masuk. Untuk itu saya mohon Ternyata maaf. harus ditambah Pak Ketum. Harus ditambah nih.